Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tipe data koleksi yang terakhir, yaitu set. Nah, set ini dapat dibuat dengan menggunakan kurung kurawal seperti ini, atau kita bisa menggunakan perintah set kurung biasa lalu masukkan kurung siku. Oke, contohnya saja kita membuat set namanya buah, isinya apel, melon, strawberry. Kemudian kalian print. Di sini kita menggunakan kurung kurawal. Selanjutnya set yang kedua kita buat brand laptop, dimana kita menggunakan perintah yang kedua, yaitu set kurung biasa kemudian kurung siku. Jangan lupa terakhir juga ditutup dengan cara yang sama, dan kemudian print brand laptop. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini cara menuliskan set, ada dua yang tadi. Kemudian set itu elemennya unik, jadi tidak ada elemen yang sama di dalam suatu set. Misalnya kita punya set hewan, terus kita isi nilainya anjing, kucing, dan anjing. Nah, di sini kan ada 3. Cuma ketika kita eksekusi, hasilnya set hewan isinya adalah kucing dan anjing saja. Anjingnya cuma 1, tidak 2. Oke, jadi dalam isi set itu unik. Nah, terus untuk mengakses nilai dalam set, misalnya kita punya set hari kerja Senin, Rabu, Jumat, kita print. Nah, kemudian untuk memanggil isi yang ada di set, kita bisa lakukan perintah for a. A ini terserah, kalian bisa menggunakan nama variabel apapun, in atau di dalam hari kerja nama set yang tadi. Kemudian jangan lupa dikasih titik 2 baru di print. Printnya adalah print sesuai dengan variabel yang kita buat setelah for ini. Oke, kita coba eksekusi. Nah, dia akan memanggil semua anggota yang ada di hari kerja. Kalau dalam print itu keluarnya horizontal, kalau ini kita manggilnya per masing-masing. Ada Jumat, Senin, dan Rabu. Terus untuk menambahkan isi set, kita bisa menggunakan perintah .add. Oke, misalnya saja kita tetap pakai yang hari kerja tadi di atas, terus kita mau menambahkan hari Minggu, maka hari kerja .add kalian kurung petik Minggu, kemudian kalian print lagi, hasilnya seperti ini. Jadi ada Jumat, Senin, Rabu, dan Minggu. Selanjutnya kita ingin menghilangkan isinya, misalnya kita ingin menghilangkan hari Minggu, kita bisa melakukan perintah hari kerja. Nah, ini .discard perintahnya, dalam kurung isi yang mau dihapus. Kemudian kita eksekusi. Nah, hasilnya hari Minggu sudah hilang. Terus misalnya kita mau menggabungkan 2 set. Misalnya kita punya set A isinya 1, 2, 3, 4, sedangkan set B isinya 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita ingin menggabung di dalam set C, maka kita gunakan ini simbol apa itu? Set garis lurus tegak. Kita eksekusi. Nah, hasil C adalah gabungan antara A dan B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kalau kita ingin mengambil sesuatu yang sama di set A dan set B, kita bisa menggunakan simbol dan seperti ini. Jadi nanti yang akan keambil adalah yang sama saja. Di sini di A dan B yang sama itu hanya 4.
Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mengambil anggota yang tidak beririsan dengan set lain, misalnya tetap kita pakai contoh A 1, 2, 3, 4, kemudian B 4, 5, 6, 7. Nah, kita dapat menggunakan perintah main. Jadi anggota-anggota yang ada di A kita kurangi dengan anggota-anggota yang ada di B. Hasilnya seharusnya keluar 1, 2, 3. Jadi anggota yang tidak sama dengan B. Kita eksekusi. Oke. Untuk mengambil anggota di dalam dua set yang tidak beririsan. Jadi kalau di sini kan di set A itu yang beririsan dengan B adalah anggotanya 4. Nah, kita mau ngambil yang selainnya 4. Itu bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan perintah ini. Istilahnya kalau di Excel ini pangkat ya. Oh ya istilahnya. Kita namakan topi lah. Oke, kita eksekusi. Nah, yang keambil kalau kita pakai topi itu anggota-anggota yang tidak beririsan. Jadi 1, 2, 3, 4-nya nggak ada, 5, 6, dan 7. Nah, untuk memeriksa apakah semua anggota suatu set ada dalam set lain, misalnya apakah semua anggota set A ada dalam set B misalnya. Nah, kita bisa menggunakan perintah ini, kurang dari sama dengan. Jadi set A dulu, kurang dari sama dengan set B. Apakah semua anggota A ada di dalam anggota B? Oke, kita eksekusi. Hasilnya adalah false karena di sini ada yang bukan anggotanya, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian kalau kita punya A 1, 2, 3, 4 dan D 1, 2, 3, 4, 5, apakah seluruh anggota A ada di dalam D? Kita cek. True. Jadi semua anggota A ada di dalam anggota D. Terus apakah set lain berisi semua anggota set tertentu? Jadi misalnya apakah set B berisi semua anggota dari set A misalnya. Nah, seperti ini. A-nya isinya 1, 2, 3, 4, B-nya 4, 5, 6, 7. Nah, kalau dibalik seperti itu, maka posisinya juga kita balik. Di sini kita pakai tanda lebih dari sama dengan. Kita eksekusi. Nah, ternyata dalam set B itu tidak semua berisi anggota dari set A. Sedangkan kalau kita lihat kasus yang kedua, yaitu di mana A isinya 1, 2, 3, 4 dan D 1, 2, 3, 4, 5, maka hasilnya adalah true. Benar bahwa bahwa dalam set D itu berisi semua anggota dari set A. Oke, demikian untuk penjelasan dari set. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.